Nah, baik, sekarang kita masuk pada tutorial yang part 2. Jadi, di sini kita akan buat buku tamu ini. Nah, saya mau supaya pada saat kita klik buku tamunya, eh, maka dia akan muncul menu pilihan ke bawah. Untuk itu, kita gunakan W3 School ini. Kita pilih Bootstrap 5. Lalu kita pilih yang namanya navbar. Setelah itu kita cari yang saat kita klik, dia muncul menu pilihan ke bawah. Nah, kita gunakan ini drop down. Jadi kita try it yourself dulu. Kita miringkan dia. Lalu kita ambil script yang dari Li ini. Drop down-nya, oh ya, di bagian sini kita ambil yang ini sampai pada tab tutup Li yang ini. Tadi kita Ctrl C, kita ambil yang ini, terus kita letakkan di bagian isinya. Di bagian index.php, kita letakkan di bagian buku tamu ini. Ya, dari Li ke ini, sampai Li yang ini, kita Ctrl V. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus untuk itu kita selanjutnya adalah kita mengubah link ini, kita ganti dengan nama input buku tamu. Input buku tamu, yang di bawahnya kita ganti dengan nama display buku tamu. Display buku tamu. Yang satu ini kita hapus. Nah, selanjutnya yang ini kita ganti dengan nama buku tamu. Oke, jika sudah, coba kita Ctrl S, lalu kita testing. Di komunitas ini kita refresh. Nah, sudah jadi akan muncul seperti ini. Input buku tamu, display buku tamu. Jadi dia sudah muncul untuk menu ke bawahnya. Selanjutnya kita buat untuk display buku tamu ini, kita gunakan modal yang ada pada Bootstrap 5. Kita pilih modal. Kita gunakan yang ini. Try it yourself. Kita miringkan dia. Jadi kita gunakan the modal yang ini. Pertama kita copy yang di bagian sininya. Database. Dari sini sampai ke sini kita copy, lalu kita letakkan pada sini. Oke, jadi database toggle dan target ini adalah kunci untuk menghubungkan tombol dengan halaman modal yang mau kita tampilkan. Letakkan di sini. Selanjutnya, ini kita kasih nama myModal DBT. Display buku tamu. DBT. Selanjutnya, kita mengambil bodinya yang ada di
the modal tadi yang ada di Bootstrap 5. Yang ini kita ambil the modal ini sampai di bawah sini. Kita Ctrl C. Lalu kita letakkan di bagian sini. Oke. Kita letakkan di bagian situ, Ctrl V. Selanjutnya kita ganti. Oke, coba kita testing dulu. Sebelumnya kita testing dulu. Refresh, klik buku tamu, display buku tamu. Oh, dia belum muncul. Kira-kira ada kesalahan di mana? Oh iya, karena di sini tulisan My Modal DBT, jadi di sini juga My Modal DBT, huruf besar semua ya, DBT, lalu di bagian close ini kita ganti tutup, lalu ini sudah, kita Ctrl S coba, kita coba untuk testing dia. Display buku tamu, maka dia muncul modalnya di bagian atas sini. Selanjutnya, kita akan mendisplay data yang ada dalam tabel buku tamu. Jadi sebelum kita mendisplay data yang ada dalam tabel buku tamu, kita menambahkan satu lagi di dalam buku tamunya. Karena di sini buku tamunya saya hanya mengisi satu saja, satu ID buku tamu saja, jadi saya ingin menambahnya lagi. Selanjutnya kita klik insert, kita tambahkan lagi, namanya misal Nona Sora, terus emailnya adalah nonasora@gmail.com. Komentar, di sini saya komentarnya misalnya saya sangat suka dengan komunitas Lepolorun ini. Lepolorun ini karena banyak menginspirasi anak muda. Misalnya seperti ini, lalu kita kirim dia. Nah, sudah jadi. Di sini sudah ada 2. Jadi selanjutnya adalah kita gunakan script display tabel dinamis yang ada pada script ini. Kita jadi pakai script yang sudah disediakan, kita cari yang namanya display tabel dinamis. Oke, dia ada di script nomor 10. Selanjutnya, kita ambil dari
Selanjutnya kita ambil dari sini sampai sini. Lalu kita Ctrl C dan kita letakkan di modal body. Oke, kita letakkan di modal body ini. Kita Ctrl V. Nah, kemudian kita ubah dia jadi di bagian judul 1 ini kita tulis nomor, berikutnya tanggal, berikutnya nama, dan berikutnya adalah komentar. Email tidak perlu karena email itu bersifat privasi. Selanjutnya, di sini dia akan menampilkan tabel pada dia menampilkan data pada tabel buku tamu, sehingga di sini kita ketik select bintang from buku tamu, order by tanggal. Order by tanggal descending. Artinya dia mengambil data yang ada dalam buku tamu terus didisplay menurut tanggalnya. Tanggal yang terbaru. Oke, selanjutnya kita buat di sini. Kita gunakan variabel select bintang from buku tamu order by tanggal descending. Oke. Selanjutnya kita rubah di bagian sini. Jadi karena di sini ada nomor, maka di sebelah tag PHP ini kita enter dulu. Kita ketik variabel nomor sama dengan 1 titik koma, dan di bawah sini kita gunakan variabel nomor plus variabel nomor tambah. Artinya variabel nomor ini dia bersifat increment 1. Lalu kita ganti di sini dengan nama tanggal, setelah nomor ada tanggal. Jadi di bagian sini harus sesuai dengan database-nya, nama database-nya. Nama atribut yang ada di database-nya. Kemudian kita Ctrl C. Lalu kita paste di sini. Selanjutnya kita rubah di tanggal ini dengan nama. Karena setelah tanggal ada nama, nomor, tanggal, nama, dan yang terakhir adalah komentar. Selanjutnya di bagian ini kita hapus. Bagian sini kita hapus. Nah, ini juga kita hapus. Lalu coba kita Ctrl S. Dan kita coba untuk testing. Buku tamu, display buku tamu. Nah, maka dia sudah muncul seperti ini.
Kemudian kita ingin supaya dia tampilannya lebih kecil. Lebih kecil, maka kita gunakan small. Jadi, di sini kita gunakan small. Ctrl C, kita copy-copy saja. Sini. Di sini juga. Di sebelah tag pembuka PHP. Tag buka PHP. Selanjutnya, di belakang tag tutup ini, kita gunakan tag tutup small. Kita copy ini, lalu kita letakkan juga di belakang ini. Baik, kita Ctrl S untuk kita menyimpannya, lalu kita testing, kita coba display buku tamu. Nah, maka dia tampilannya akan lebih kecil. Oke. Selanjutnya, kita akan mengubah di bagian title heading ini dengan daftar kegiatan komunitas kita. Jadi, oleh karena itu, kita buat sebuah tabel baru, kita beri nama kegiatan. Di sini, kita klik New, kita masukkan nama tabelnya adalah tabel kegiatan. Atributnya sekitar 6, karena sudah ada 4, kita tambahkan 2 saja. Selanjutnya kita ketik yang pertama, atribut yang pertama adalah ID kegiatan. Atribut yang kedua adalah tanggal. Atribut yang ketiga adalah lokasi. Atribut yang keempat adalah judul kegiatan. Dan atribut yang terakhir adalah deskripsi. Seperti pada ini, yaitu title heading-nya ada judul, tanggal, deskripsi. Sini kita letakkan lokasinya. Selanjutnya, ID kegiatan itu dia tipenya auto increment. Jadi dia otomatis terisi. Tanggalnya kita kasih tipe date. Lokasinya teks. Judul kegiatannya teks. Deskripsinya teks. Setelah itu kita save. Jika sudah, kita isi kegiatannya. Kita klik insert. Tanggalnya, karena saya sudah menyiapkan daftar kegiatannya, jadi kita tinggal mengcopy paste-nya saja. Kegiatan yang pertama, tanggal 22 Mei 2021, kita Ctrl C. Kita letakkan di sini, kita Ctrl C, lalu kita letakkan di sini, kita copy,
kita letakkan di sini. Paste. Salah, maaf. Tanggalnya tanggal 22 Mei 2021. 221 Mei tanggal 22. Oke, lokasinya yaitu di Rumah Tenun Lepelorun. Kita copy, kita paste di sini. Judul kegiatannya kita copy, kita simpan di sini. Kita paste. Workshop edukasi koperasi dan kewirausahaan tenun ikat Lepelorun diresmikan. Selanjutnya deskripsi. Saya juga sudah menyiapkannya. Lebih bagus kita siapkan dulu supaya nanti kita tidak pusing untuk kita mencari kegiatan-kegiatannya lagi, berita untuk kegiatannya. Jadi, selanjutnya kita masukkan deskripsinya. Yang kedua, di sini saya memasukkan 2 kegiatan. Yang kedua, 28 Juli 2023. Tahun 2023. Juni, Juli, 28. Oke. Lokasinya sama. Kita paste. Judul kegiatannya. Deskripsinya. Kita kirim. Jadi kita sudah mengisi kegiatannya. Dan selanjutnya kita akan menampilkan di halaman websitenya. Jadi kita akan mengubah halaman website ini dari title heading ini kita akan menampilkannya dari database-nya. Jadi karena di sini ada 2, karena kita ingin menghubungkannya, jadi pada Visual Studio Code ini kita kembali di bagian title heading ini kita gunakan cukup 1 saja. Jadi yang ini kita hapus. Oke. Kita hapus. Terus ini di bagian judulnya. Karena kita sudah hapus, kita ingin menggunakan cukup 1, tetapi dia berulang sebanyak data yang ada pada tabel. Kemudian kita buka script display tabel, kita cari. Selanjutnya kita gunakan script display tabel dinamis. Kita ambil dari tag PHP buka sampai tag PHP tutup. Kita copy.
Lalu kita letakkan di atas title heading ini. Kita Ctrl V. Kemudian selanjutnya kita hapus dari tag TR ini sampai di TR yang ini. Kita hapus. Lalu kita pindahkan dulu di sini. Lalu di bagian sini kita kasih titik-titik. Nah, dalam titik-titik ini kita akan ambil dari ini, dari H2 ini, 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan teks sini. Situ kita Ctrl X, lalu kita simpan di sini. Ctrl V. Selanjutnya kita modifikasi, yaitu di sini select bintang from, karena kita ingin mengambil semua data yang ada dalam tabel kegiatan. Jadi di sini kita ganti dengan select bintang from kegiatan. Select bintang from kegiatan. Order kita mau supaya dia hasil keluarnya tuh sesuai tanggal terbaru. Jadi order by tanggal descending. Lalu kita coba testing. Ctrl S. Oke. Dia munculnya 2 kegiatan. Walaupun kita sudah hapus yang satunya, tapi dia tetap muncul karena dia menggunakan perulangan. Selanjutnya, kita memodifikasi di bagian sini, title heading ini. Jadi bagian title heading ini kita akan mengambil judul yang ada dalam tabel kegiatan. Jadi tanda tag buka PHP-nya echo, jangan lupa echo, variabel D, buka kurung, tanda petik, dia ingin mengambil variabel dalam tabel kegiatan ini, ingin mengambil variabel judul. Ini judul kegiatan. Jadi di sini kita kasih nama judul kegiatan. Jadi dalam kurung ini di bagian dalam sini dia harus sama sesuai dengan nama dalam database kita. Selanjutnya tanda titik koma, terakhir tanda tag tutup PHP. Tanda tanya, terus tanda lebih besar. Oke, selanjutnya kita copy yang ini. Kita copy script ini.
kita simpan di sini. Jadi ini yang berikutnya adalah kita ingin mengambil tanggal. Lalu di sini di fake image ini di sininya sum ininya kita gunakan Ctrl V dulu. Di bagian sini kita ingin menambahkan lokasi. Dan di bagian sininya kita tambahkan deskripsi. Jadi kita harus perhatikan baik-baik, nama di dalam sini harus sama atau harus sesuai dengan database kita. Jadi ada tanggal, lokasi, judul kegiatan, dan deskripsi. Kemudian kita simpan dulu, Ctrl S, kita coba untuk testing. Nah, dia sudah muncul. Ini judulnya ini adalah tanggalnya, ini lokasi, dan ini deskripsinya. Jadi, selanjutnya saya ingin supaya dia agak ke bawah sedikit karena ini terlalu dempet. Jadi, kita tambahkan tag HR, di bawah deskripsi ini. Kita tambahkan HR, artinya dia akan membuat sebuah garis. Ctrl S, lalu kita coba testing. Nah, muncul seperti ini. Oke, muncul sebuah garis. Selanjutnya, kita masukkan fotonya, foto beritanya. Jadi, gambarnya kita masukkan di sebuah folder yang dimana folder tersebut berada dalam folder kerja yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kita buka di C, exam, htdocs, komunitas tenun ikat. Nah, di dalam sini kita buat sebuah folder baru dengan nama album. Dengan nama album. Selanjutnya, di dalam folder album ini nantinya akan kita isi foto-foto kegiatan kita. Jadi di sini saya sudah menyiapkan fotonya. Ada 2. Kita kontrol C, lalu kita letakkan di sini. Di folder album ini. Ctrl V. Jadi pemberian nama file foto harus sesuai dengan nama ID kegiatannya. Nah, di sini ID kegiatannya saya beri dengan nama 1, 2. Jadi otomatis bahwa file fotonya juga kita harus beri dengan nama 1 dan 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita mengubahnya di bagian sini. Jadi di dalam fake image ini kita akan isi foto kegiatan kita. Selanjutnya di sini, jadi di bagian ini yang fake image yang bagian kelas ini kita hapus saja. Selanjutnya kita modif dia, kita modifikasi dengan
untuk foto itu selalu menggunakan IMG, image. Jadi, tanda lebih kecil, IMG, spasi, search, SRC, lalu sama dengan tanda petik 2, album. Karena kita fotonya ada di dalam folder album, maka kita memanggil di sini yaitu album garis miring tanda PHP-nya, script PHP, tanda tanya PHP, spasi echo, spasi variabel D, dan kurung ID kegiatan, titik koma ditutup dengan variabel script tutup untuk PHP-nya. Selanjutnya dia filenya JPEG, jadi .jpg, tanda petik 2, spasi ukurannya kita gunakan width. Nah, kan width-nya sama dengan 100%, kita kasih 100%. Lalu di sini tanda tutup. Oke, kira-kira ada salah di mana? Jika sudah, coba kita Ctrl S, lalu kita coba testing. Oh, belum. Oh iya, coba kita lihat dulu. Kira-kira ada salahnya di mana? Oke. Album, ID kegiatan. Oh ya, selanjutnya, oh ini ada salah di sini, jadi kita tambahkan di sini. Oke. Ctrl S, lalu kita coba testing. Nah, fotonya sudah muncul, toh? Jadi, sudah. Kegiatan 1, berita 1, ini berita 2. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, saya ingin menambahkan sebuah banner di atas ini. Jadi, untuk bagian atasnya ini, kita ubah di sini. Bagian indeks, kita ubah di bagian sini. Oke, saya juga sudah menyiapkan bannernya. Sini, Ctrl C. Nah, banner ini saya letakkan di bagian sini. Docs. Saya letakkan di dalam folder foto. Selanjutnya, di visualnya, kita modifikasi yang ini. Jadi,
Yang ini kita hapus. Kita gunakan kontainer. Lalu yang ini kita hapus. Lalu kita masukkan script fotonya, yaitu buka image, lalu search, sama dengan foto, karena bannernya kita simpan pada pada folder foto, jadi di sini kita ketik foto garis miring banner dot png, lalu tanda petik 2, kita buat ukurannya width sama dengan kita gunakan 100%. 100%. Kemudian kita tanda tutup. Lalu kita Ctrl S, coba kita testing dia. Oke, bannernya sudah muncul seperti ini. Jadi terserah kita mau menambahkannya ataupun tidak, tergantung dari kegunaannya masing-masing, tergantung dari kita masing-masing. Jika kita ingin menambahkan, tinggal menambahkannya saja. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Jadi dengan demikian halaman website kita sederhana ini, komunitas tenun ikat Lepelorun ini sudah jadi. Oke. Ini ada display buku tamu. Sudah ada. Tik tutup. Oke. Sekian dan terima kasih.